Karena itu Tuhan, biarlah hadirat-Mu pagi hari ini sempurna lewat firman-Mu ya Bapa, yang boleh kami terima untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Biar kiranya dengan kuasa Allah kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu. Karena dari firman-Mu lah ya Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pada minggu ini kita diberikan tema tentang bukan cuma berkarunia dan bertalenta, tetapi berkarakter ilahi yang ditandai dengan buah Roh Kudus. Ya. Temanya cukup panjang, karena itu saya singkat, boleh diklik sekali. Iya, kita akan bicara tentang karunia rohani, karakter ilahi, dan buah Roh Kudus. Karena itu saudara kasih Tuhan, ada teks Alkitab, boleh diklik sekali. Yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lanjut. Dan teks Alkitab yang berikutnya adalah diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita klik sekali. Karena itu saudara, isi khotbah saya yang pertama adalah tentang karunia rohani. Dari ayat yang tadi menyatakan bahwa setiap orang percaya diperlengkapi dengan karunia rohani supaya lebih produktif. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karunia rohani yang diberikan kepada setiap kita adalah tentu ada tujuannya. Kita nanti akan bahas. Kemudian yang berikutnya adalah tentang karakter ilahi. Karunia rohani harus bertumbuh selaras dengan karakter ilahi dalam diri orang percaya. Karena karakter saudara kasih Tuhan sangat menentukan bagaimana karunia rohani itu dapat bertumbuh dan berkembang. Jadi karunia rohani bertumbuh harus selaras dengan karakter ilahi dalam diri orang percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga bicara tentang buah roh. Karunia rohani ditambah karakter ilahi yang luar biasa, maka saudara kasih Tuhan akan membuahkan buah roh yang dahsyat. Biar 3 hal ini kita akan bahas bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Mari kita klik sekali. Iya, tentang karunia rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang awal ini dikatakan dalam Roma 12 ini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu, minggu-minggu yang lalu kita sudah banyak membahas tentang karunia rohani. Bahwa di dalam kita
dalam diri orang percaya, itu Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia rohani yang berlain-lainan. Ya. Coba kita klik. Saudara, kalau saya daftarkan begitu banyak karunia rohani yang Tuhan perlengkapkan kepada setiap kita, saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak ya. Tentang bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, kemurahan. Ya. Masing-masing saudara kasih Tuhan, Tuhan sediakan. Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Karena itu saudara kasih Tuhan, selalu saya ingatkan kepada sidang jemaat, sekecil apapun karunia yang dipercayakan kepada kita, percayalah di dalamnya ada kuasa Allah yang turut bekerja. Amin. Di dalamnya ada kuasa yang turut bekerja di dalamnya. Allah tidak akan membiarkan mempercayakan sebuah karunia rohani, tetapi Allah tidak turut bekerja. Allah turut bekerja di dalamnya. Setiap karunia rohani yang dipercayakan kepada setiap kita, percayalah di dalamnya ada kuasa Tuhan yang turut bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin karunia kita tidak bernubuat. Mungkin karunia kita hanya sekedar mengajar. Tapi saudara, sesederhana apapun karunia yang dipercayakan kepada kita, itu bukan karena kemampuan kita. Karena ada kuasa yang ada di dalamnya, di mana Allah bekerja, sehingga lewat karunia-karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita, di situ bekerja dengan luar biasa. Sehingga saudara kasih Tuhan, walaupun karunia itu cuma mengajar, ya, tapi karena ada kuasa Allah di dalamnya, maka saudara kasih Tuhan, apa yang kita kerjakan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak orang akan menerima berkat dari pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang tidak pede, banyak orang yang tidak yakin dengan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Sehingga karunia rohani itu disimpan saja. Ini akan sangat disayangkan kalau karunia rohani itu tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan kalau karunia rohani itu tidak pernah dipergunakan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak, karunia saya kan cuman paling bisa ya nasihati. Bapak Ibu, sesederhana apapun karunia yang dipercayakan kepada kita, walau hanya sekedar karunia menasehati, tapi percayalah di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga nasihat kita, nasihat saudara, ya, itu menjadi berkat yang besar bagi orang-orang yang menerima nasihat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lama-lama akan menyadari bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena ada orang-orang yang mendukung sesuai dengan karunia masing-masing. Saya cuma karunia mendoakan aja. Ya. Saya percaya Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari dukungan orang-orang di sekitar kita. Tidak lepas dari nasihat-nasihat orang-orang di sekitar kita. Karena itu sesederhana apapun karunia yang dipercayakan kepada kita harus kita pergunakan. Harus kita praktekkan. Tidak boleh hanya disimpan begitu saja. Ini sangat banyak karunia-karunia yang berlain-lainan. Kita tidak perlu ngiri satu dengan yang lain. Kok dia hebat sih karunianya, kok kita kecil karunianya. Besar atau kecil bukan masalah Bapak Ibu. Selama di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja, amin. Sehingga apa yang kita lakukan, pelayanan sesederhana apapun, percayalah kuasa Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Sehingga pelayanan saudara, pelayanan kita
ini dampaknya sangat besar. Ya, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam setiap karunia kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saatnya kita bukan simpan-simpan lagi karunia-karunia rohani itu. Saatnya kita harus pergunakan, kita harus praktekkan. Ya. Saya percaya di mana gereja Tuhan berdiri, Tuhan memperlengkapi dengan orang-orang yang berbeda-beda karunia. Supaya apa Saudara kasih Tuhan? Gereja ini terus disempurnakan oleh karunia-karunia yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita menyadari bahwa karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita jangan disia-siakan. Ya. Jangan sampai keburu kita nanti menjadi tua, ya, semakin tidak berdaya, karunia itu tetap tidak memberi manfaat bagi orang lain. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, karunia-karunia itu sangat luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan berbagai karunia-karunia rohani ini, kita diingatkan kembali supaya karunia rohani ini tidak menjadi mati, tidak menjadi sia-sia, karena kita menyadari bahwa di dalamnya ada Allah yang turut bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah karunia rohani ini akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan iman kita. Oke, next. Maka saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap orang percaya terhadap karunia-karunia rohani ini? Yang pertama kita klik, ya kita lihat di dalam Roma ini. Di situ dengan tegas ayat-ayat ini menjelaskan, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya. Ya. Ada respon, ada tindakan. Ya. Sesuai dengan iman kita, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ya. Jadi karunia rohani harus direspon dengan tindakan lanjutan. Ya. Tidak hanya sekedar terima karunia rohani kemudian kita berdiam diri. Tetapi harus ada tindak lanjut yang kita kerjakan. Ya. Di situ dikatakan siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya. Hanya permainan kata aja, permainan bahasa saja. Tapi intinya sama, supaya kita didorong untuk melakukan sesuatu. Ya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan ragu-ragu lagi sekarang kalau saudara dipercaya oleh Tuhan untuk sebuah karunia. Mungkin karunia itu sederhana, ya, tapi lakukan saja. Percayalah bahwa di dalam setiap karunia saudara, kuasa Tuhan yang menyertainya, kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga saudara kasih Tuhan, karunia-karunia itu akan berdampak yang dahsyat terhadap orang-orang yang kita layani, terhadap orang-orang yang menerima pelayanan kita. Karena itu saudara, perlu kita ingatkan kembali supaya karunia-karunia rohani itu terus menggema dalam pelayanan orang-orang percaya. Oke, selanjutnya. Lalu dapat disimpulkan secara sederhana, saudara kasih Tuhan, tentang karunia rohani ini bahwa Allah menganugerahkan karunia rohani bagi kepentingan bersama. Bukan untuk membangun popularitas kita. Jadi kalau kita memiliki karunia rohani adalah untuk kepentingan bersama. Yang berikutnya, setiap orang percaya diperlengkapi dengan rupa-rupa karunia rohani supaya apa? Supaya produktif. Supaya mengalami pertumbuhan. Banyak orang-orang percaya yang tidak menyadari sehingga karunia rohani itu dipandang sebagai anugerah yang harus disimpan, tapi tidak diamalkan.
sayang sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak orang-orang percaya dengan karunia yang luar biasa tapi nggak produktif. Lalu ngapain? Berminggu-minggu, setiap minggu ada di gereja. Dengan karunia yang luar biasa. Tapi tidak ada seorang pun yang merasakan manfaat dari karunia rohani kita. Sangat disayangkan, padahal Tuhan sudah siap untuk turut bersama-sama bekerja dalam setiap karunia kita. Jadi setiap orang percaya diperlengkapi dengan rupa-rupa karunia rohani supaya apa? Supaya kita lebih produktif dalam pelayanan. Seringkali kita tidak menyadari hal ini. Next. Setiap karunia rohani harus digunakan untuk pelayanan bagi sesama manusia. Ya. Orang lain yang menikmati. Ya. Dengan karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita supaya orang lain yang mendapatkan manfaat itu. Ya. Lanjut. Setiap karunia rohani harus dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat pelayanan kita sesuai dengan karunia kita masing-masing. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Banyak orang mengenal Kristus karena apa? Karena lewat karunia rohani kita, Bapak Ibu. Bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan mempercayakan karunia rohani itu, dan karunia rohani di situ kita lakukan, kita praktekkan, di mana Allah turut bekerja di dalamnya, sehingga apa yang kita kerjakan ini mendatangkan manfaat bagi sesama kita, bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Luar biasa. Kalau kita mau mempergunakan setiap karunia rohani yang dipercayakan kepada setiap kita, maka saudara kasih Tuhan, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua, tentang karakter Bapak Ibu. Ya. Purwadarminta menyebutkan karakter sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Dalam istilah psikologis, karakter adalah yang menunjuk kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu yang lainnya. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya karakter yang berbeda-beda. Karena karakter itulah yang membedakan kita satu dengan yang lain. Bahkan karakter itu saudara kasih Tuhan, walaupun kita tinggal serumah, suami dan istri karakternya pasti berbeda. Itu yang membuat beda antara kita dengan orang lain, yaitu karakter kita. Lanjut. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, kita akan mencoba membedah tentang unsur-unsur yang membentuk karakter itu apa sih. Ya. Jadi unsur-unsur yang membentuk ya karakter itu yang pertama adalah hereditas. Unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Seperti keadaan fisik, intelektual, emosional, temperamen, dan spiritual. Ya. Saya kutip dari sebuah buku yang mengatakan bahwa ternyata karakter itu ada unsur yang diwariskan oleh orang tua kita. Jadi kalau orang tuanya biasanya rajin, ya, bersih-bersih, maka karakter itu turun, ya, diwariskan kepada anaknya. Ya. Kalau orang tuanya suka begadang misalnya, ya, maka itu akan terwariskan dengan sendirinya kepada anak-anaknya. Ya. Alkitab mengatakan seperti ini, Matius 7 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi ayat ini ingin menggambarkan bahwa apa yang kita terima dari orang tua kita itu saudara kasih Tuhan, ya, itu adalah warisan, ya, yang kita tidak bisa tolak. Ya.
Karena itu saudara kasih Tuhan, karakter yang diturunkan oleh orang tua ini ya, biasanya berlanjut turun-temurun. Karena itu kita perlu mengoreksi kalau karakter kita sebagai orang tua ya, tidak baik saudara, ya kita akan menuai ya, ketika anak kita bertumbuh sama seperti kita. Karena itu orang tua perlu waspada terhadap setiap perilaku, ya, sifat yang ada pada kita sebagai orang tua supaya kita boleh perbaiki, supaya kita boleh perbarui. Karena itu kita akan nanti melihat bagaimana karakter dan karunia rohani ini berkaitan, saudara. Ya, jadi unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran, ya, itu termasuk unsur-unsur yang bisa membentuk karakter kita. Ya. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua, unsur yang membentuk karakter itu adalah lingkungan. Orang biasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, orang juga bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Tapi kalau lingkungannya jahat, lingkungannya penuh dengan kejahatan, narkoba dan sebagainya, ya itu akan memberi pengaruh yang negatif. Jadi lingkungan juga memberi andil dalam membentuk karakter kita. Ya. Keluarga lingkungan enggak? Ya, keluarga juga merupakan lingkungan. Ya. Jadi kalau di dalam keluarga itu saudara kasih Tuhan, ya, dalam kehidupan lingkungan keluarga itu baik, maka seluruh anggota keluarga itu juga akan menjadi baik. Ya. Walaupun keluarga itu hanya beberapa orang, ya, tapi itu termasuk lingkungan yang bisa memberi pengaruh satu dengan yang lain. Ya. Karena ini merupakan unsur yang bisa membentuk karakter. Jadi karakter kita itu terbentuk dari lingkungan keluarga. Ya. Lingkungan keluarga yang sopan santun, ya, itu akan melahirkan generasi-generasi yang sopan santun. Ya. Jadi lingkungan memberi andil. Yang berikutnya, saudara, kebiasaan. Ya. Unsur kebiasaan adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang terus-menerus dilakukan menjadi suatu keyakinan atau keharusan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang biasanya ya, bangun tidur misalnya terus ngopi, kalau itu terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Orang kalau spontan keluar kata-kata yang buruk misalnya, ya kalau itu terbiasa karena hidup di pasar, misalnya hidup di terminal dengan bahasa yang umum yang didapat dari terminal misalnya, saudara, maka lingkungan itu membentuk dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalamnya itu turut andil, maka kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter. Jadi karakter itu juga terbangun oleh karena kebiasaan-kebiasaan. Ya. Jadi kalau orang yang suka baca buku, biasa baca buku, maka dia punya karakter. Ya. Wah, disebutnya kutu buku misalnya. Ya. Orang yang bijaksana misalnya. Karena banyak informasi-informasi yang diperoleh di dalamnya. Jadi saudara kasih Tuhan, ada kebiasaan yang turut andil dalam membentuk karakter kita. Yang berikutnya adalah kelahiran baru. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau dalam ilmu-ilmu psikologi, kelahiran baru itu bukan unsur yang membentuk karakter. Tetapi saudara kasih Tuhan, Alkitab banyak contoh-contoh, banyak berbicara tentang karakter ini dimulai dari mana? Dari kelahiran baru. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kelahiran baru. Unsur ini bersifat radikal dan supranatural dalam pembentukan karakter Kristen. Bapak Ibu,
kelahiran baru ini memiliki dampak yang supranatural dalam hal pembentukan karakter. Coba kita lihat beberapa tokoh yang kita sering temukan di dalam Alkitab. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam percakapan tentang Nikodemus dengan Tuhan Yesus, coba boleh ditampilkan Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, saudara kasih Tuhan, ini adalah kisah. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen di dunia ini, saudara kasih Tuhan, tapi belum tentu mereka mengalami kelahiran baru. Ya. Karena saudara kasih Tuhan, kelahiran baru ini memberi dampak kepada perubahan karakter, memberi dampak kepada pembaruan karakter, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, kalau orang tidak mengalami kelahiran baru, maka tidak bisa melihat kerajaan Allah. Walaupun kita dari kecil Kristen tapi tidak mengalami kelahiran baru, karakternya masih karakter yang lama, maka saudara, kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat kehendak Allah. Kita tidak akan pernah mampu mengerti kehendak Allah. Karena apa saudara? Kita tidak pernah mengalami kelahiran baru. Karena itulah dalam kelahiran baru itu merupakan unsur yang paling radikal. Yang mengubah orang yang tadinya berkarakter buruk menjadi baik. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata kelahiran baru itu bukan persoalan yang sederhana. Banyak orang yang merasa puas karena sudah terima baptisan. Sudah dibaptis, udah aman. Bapak Ibu, kalau kita belum mengalami yang namanya kelahiran baru, kita tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kenapa karunia rohani tidak kita pandang sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan? Karena kita tidak bisa melihat hal-hal kerajaan Allah melalui karunia-karunia rohani. Tetapi kalau kita mengalami kelahiran baru, kita diperbaharui karakter kita, maka saudara, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat kehendak Allah. Kita akan memahami tentang kehendak Allah. Karena itu kelahiran baru menurut saya bukan persoalan yang sederhana. Kelahiran baru bukan hanya cukup ditandai dengan baptisan air. Tetapi kelahiran baru harus mampu mengubahkan karakter kita yang tadinya masa bodoh menjadi perhatian terhadap kehendak Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, dalam percakapan Nikodemus ini memberikan bayangan kepada setiap kita betapa pentingnya orang Kristen itu mengalami kelahiran baru. Banyak orang Kristen, tapi yang mengalami kelahiran baru mungkin masih bisa dihitung. Jadi saudara-saudara, kita perlu membangkitkan sebuah karakter yang baru lewat kelahiran baru. Kenapa karakter kita tidak mengalami perubahan? Padahal sudah bertahun-tahun menerima baptisan. Bapak Ibu, kelahiran baru itu menjadi kerinduan kita bersama. Supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Supaya kita mengerti kehendak Bapa. Tanpa kita mengalami kelahiran baru,
maka saudara kasih Tuhan, kita tidak akan sensitif, kita tidak akan peka tentang kehendak Allah. Ya. Kemudian kisah yang lain saudara kasih Tuhan, kisah Zakeus di dalam Lukas pasal 19 ini, saudara kasih Tuhan, kita tahu Zakeus adalah pemungut cukai. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, sampai dia katakan, kalau ada orang yang saya rugikan, ya, saya akan ganti 4 kali lipat. Ya. Berarti saudara kasih Tuhan, Zakeus mengalami kelahiran baru. Zakeus mengalami kelahiran baru sehingga saudara kasih Tuhan, secara radikal karakternya berubah. Ya. Kemudian seorang Lewi juga pemungut cukai. Sama halnya dengan Zakeus. Ya. Kemudian tentang Paulus. Coba kita lihat Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dalam pertobatan Paulus, saudara kasih Tuhan, kita melihat perkara-perkara yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga karakter Paulus yang dulunya adalah penganiaya jemaat, ya, itu diubahkan oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 dikatakan demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayanya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat pengalaman Rasul Paulus ini, maka saudara kasih Tuhan, Paulus yang dulu berkarakter keras, bahkan cenderung melawan Kristus, menolak Kristus. Tapi saudara kasih Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu membuat kelahiran baru bagi dirinya. Paulus seperti seorang yang dilahirkan kembali. Sehingga karakter yang keras itu yang tadinya menentang Kristus berbalik menjadi seorang yang memuliakan Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, kelahiran baru ini sangat kita butuhkan untuk membangun karakter kita menjadi karakter yang baru. Karena apa saudara kasih Tuhan? Kalau karunia rohani kita sudah dahsyat, sudah luar biasa, tidak didukung dengan karakter yang luar biasa, maka saudara kasih Tuhan, karunia itu akan menjadi sia-sia. Bahkan bukan memuliakan Tuhan, justru akan memalukan Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, karakter kita juga kita perlu persiapkan. Supaya karunia yang dipercayakan oleh Tuhan itu didukung dengan karakter yang baik, maka hasilnya akan luar biasa. Ya. Paulus yang jelas-jelas menentang Kristus, tetapi karena terjadinya proses kelahiran kembali, membuat berbalik dalam waktu yang singkat, saudara kasih Tuhan, Paulus menjadi pengikut Kristus. Paulus menjadi murid Kristus dan karya-karyanya yang luar biasa. Ya, di kitab Perjanjian Baru,
hampir semua, ya, sebagian besar itu adalah karya Paulus. Bagaimana jemaat-jemaat boleh bertumbuh di mana-mana. Di Asia Kecil, itu juga karya Paulus. Karena apa? Karena Paulus mengalami kelahiran baru. Ya. Sehingga karunia yang diberikan oleh Tuhan sebagai rasul, karunia rohani itu bertumbuh. Dan karunia rohani yang bertumbuh didukung dengan karakter yang bertumbuh, maka saudara kasih Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita perlu untuk terus menggali tentang kelahiran baru ini, supaya kita jadikan kelahiran baru ini pengalaman rohani yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena disitulah kita akan ditentukan prestasi kita. Oke, lanjut. Ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bayangkan saudara. Ya. Paulus yang dulu, dia adalah orang yang sangat duniawi, tetapi dia berbalik berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi karakter kita ketika mengalami kelahiran baru, maka saudara kasih Tuhan, kita akan mengalami yang namanya pembaruan budi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mengalami kelahiran baru, kita akan mengalami pembaruan budi. Kita akan melihat, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekristenan kita akan sangat berharga, sangat bernilai di mata Tuhan kalau kita mengalami tentang kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu akan membentuk karakter kita yang baru. Next. Ya, maka saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang pembaruan budi, ya, pembaruan budi itu bisa terjadi dimulai dari mana? Pikiran. Orang mengatakan pikiran ini menjadi pusat segala aktivitas kita. Ya, menjadi pusat kegiatan kita. Karena kegiatan kita dimulai dari pikiran. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan, saudara kasih Tuhan. Ya. Karena itu kalau pikiran kita ya, tidak mengalami pembaruan, saudara kasih Tuhan, ya sulit kita akan memiliki karakter yang baru, karakter yang seperti Kristus. Ya. Jadi pembaruan pikiran harus dimulai dari sana untuk merasakan pembaruan karakter, pembaruan budi. Ya. Kemudian perasaan, saudara kasih Tuhan. Ya. Perasaan kita akan selaras dengan perasaannya Tuhan. Ya. Kalau kita misalnya dikecewakan orang saja, ya perasaan kita sedih. Tentu Tuhan juga bisa sedih. Kalau kita kecewakan Tuhan, Tuhan juga merasa sedih. Sama seperti kita, kalau kita dikecewakan orang lain, kita juga merasa sedih. Kalau Tuhan kita kecewakan, Tuhan juga merasa sedih. Ya. Jadi perasaan kita, jadi pikiran dan perasaan kita, saudara kasih Tuhan, ya, kalau kita mengalami kelahiran baru, maka yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, yaitu tentang kerajaan Allah. Demikian pula perasaan-perasaan kita. Kalau kita mengalami yang namanya kelahiran baru, maka perasaan-perasaan kita sensitif seperti Tuhan. Selalu tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Selalu tergerak hatinya untuk melihat sesuatu yang perlu dikerjakan. Ya. Karena apa? Perasaannya bukan tumpul lagi. Tapi perasaannya akan semakin tajam.
Jadi kelahiran baru saudara kasih Tuhan membuat pikiran kita, membuat perasaan kita bukan lagi untuk kepentingan kita. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Sehingga kita peka terhadap lingkungan kita. Kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita peka terhadap segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara kasih Tuhan, dengan demikian kehendak yang kita miliki bukan lagi kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Jadi karena di dalam kehidupan kita telah mengalami yang namanya kelahiran kembali, kelahiran baru, maka saudara kasih Tuhan terjadi pembaruan budi, pikiran, perasaan dan kehendak kita bukan lagi untuk kepentingan kita, tetapi semuanya adalah untuk kepentingan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perlu kita ingat kembali. Oke, lanjut. Ya. Jadi pembaruan budi dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kita harus mulai dari awal menjadi penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih di dalam hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karakter kita akan mengalami perubahan secara radikal, ya, secara ajaib kalau kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Dengan kelahiran baru Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka yang dahulu kita dalam kegelapan, yang dahulu kita tidak peduli tentang kerajaan Allah, maka hari ini kita menghasilkan buah yang disebut dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, karakter itu kita bisa bentuk lewat kelahiran baru. Kelahiran baru membuat perubahan-perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Next. Hubungan karunia rohani dan karakter ilahi, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat dari sumbernya sama. Ya. Baik karunia rohani itu juga datangnya dari Allah, kemudian karakter ilahi itu juga datangnya dari Allah. Lewat apa? Lewat kelahiran kembali. Ya. Kemudian dua-duanya harus bertumbuh secara simultan, bersamaan. Ya. Jangan karunia rohani bertumbuh tapi karakternya semakin merosot, semakin rendah, maka karunia rohani akan menjadi batu sandungan. Ya. Karunia rohani tidak memberi manfaat. Dua-duanya harus bertumbuh bersamaan. Yang berikutnya, dua-duanya bertujuan untuk memuliakan Allah melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lanjut. Ya. Yang ketiga, tentang buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang tentang hal ini. Next. Dan ayat 24 dan 25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat-ayat ini ingin menyatakan, mengembalikan kita kepada kesadaran semula bahwa kita adalah milik Kristus. Yang dahulu gelap, kita diangkat dengan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, hendaklah terus kebenaran itu memimpin kehidupan kita. Sehingga saudara kasih Tuhan, karunia rohani itu akan bertumbuh bersama-sama dengan karakter ilahi dan akan membuahkan yang disebut buah roh. Ada kasih,
ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini nanti akan dikhotbahkan minggu yang akan datang, saudara kasih Tuhan. Jadi perlu kita memahami betapa pentingnya karunia rohani yang dipercayakan oleh Tuhan itu kepada setiap kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan karunia rohani, tetapi perlu didukung dengan karakter ilahi supaya membuahkan buah roh. Next. Ya, maka dapat saya simpulkan seperti ini, saudara. Karunia rohani ditambah karakter ilahi, maka sama dengan buah Roh Kudus. Jadi karunia rohani yang dahsyat, karunia rohani yang hebat, didukung dengan karakter ilahi, karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, maka hasilnya buah roh. Nah, seringkali kita tidak memahami tentang hal ini, saudara kasih Tuhan. Karunia rohani tidak dimaksimalkan, atau mungkin karunia rohani bertumbuh dengan baik, tapi tidak didukung dengan karakter ilahi. Tidak didukung dengan karakter yang baik. Tidak didukung dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Maka saudara kasih Tuhan, karunia rohani itu hanya sebentar saja. Ya. Kayak balon kehilangan udara. Ya. Langsung hilang. Ya. Jadi karunia rohani yang luar biasa perlu kita dukung dengan karakter ilahi. Ya. Kalau dua-duanya berjalan seiring bersama-sama, saudara kasih Tuhan, maka dalam kehidupan kita akan merasakan yang disebut buah roh. Ya. Kasih bukan dipertanyakan lagi. Ya. Tapi kasih benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, dengan renungan ini memberikan pencerahan buat setiap kita, supaya apa? Kita terus kembangkan karunia rohani itu dan didukung dengan karakter ilahi, karakter Kristus dalam kehidupan kita, dan percayalah Tuhan akan memberikan buahnya, yaitu buah roh. Amin, firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hampiri Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan buat kami. Dan inilah waktu-Mu Bapa, untuk terus hadir memimpin kehidupan kami. Karena hanya Engkau-lah ya Tuhan, yang mengerti apa yang ada dalam hidup kami.